Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Snowden yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang mantan agen CIA yang membocorkan rahasia negara mengenai operasi yang telah dilakukan oleh CIA dan NSA dari penyadapan alat komunikasi sampai sabotase instalasi penting di berbagai negara. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang taruna akademi militer sedang berlatih. Dia adalah Edward Joseph Snowden. Snowden lahir dari kalangan militer. Kakeknya adalah purnawirawan Laksamana yang bergabung di FBI, sedangkan ayahnya adalah anggota Coast Guard. Selain itu, Snowden memiliki keahlian di bidang komputer dan dunia cyber, bahkan dia mampu membuat suatu program atau software dengan waktu yang singkat. Sebagai seorang pemuda yang memiliki jiwa patriotik nasionalis yang tinggi, Snowden sangat ingin mengabdi pada negaranya. Bahkan, dia juga tidak terlalu suka dengan orang yang mengkritik pemerintah. Pada tahun 2004, Edward Snowden berhasil diterima di Akademi Militer. Namun, karena fisiknya yang kurang ideal sebagai seorang tentara, dia tampak mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan di Akademi Militer. Bahkan, dia mengalami kecelakaan saat turun dari tempat tidur yang menyebabkan tulangnya patah. Hal itu menyebabkan dia dikeluarkan dari Akademi Militer. Snowden tampak sedih mendengar kenyataan itu. Dokter menyarankan untuk mengabdi pada negaranya melalui bidang lain. Snowden membutuhkan waktu yang cukup lama agar dia pulih kembali. Pada masa pemulihan, Snowden berkenalan dengan seorang wanita cantik dari Maryland melalui situs kencan online. Dia adalah Lancy yang memiliki hobi fotografi dan memiliki jiwa liberal serta demokratis. Karena sama-sama cocok, akhirnya mereka menjalin hubungan asmara dalam dunia maya. Beberapa waktu kemudian, Snowden memutuskan untuk mendaftar menjadi agen CIA. Setelah menjalani serangkaian tes yang cukup ketat serta menjalani uji kelayakan oleh salah satu pejabat senior CIA yang bernama O'Brien, akhirnya dia diterima sebagai agen CIA dengan nilai yang nyaris sempurna. Well, frankly, it sounds really cool to have top security clearance. I'm gonna give you a shot, Snowden. Thank you, sir. Thank you very much. You won't regret this. Pada tahun 2006, Edward Snowden mengikuti pendidikan di sekolah tinggi intelijen yang ada di Virginia yang bernama The Hill. Ketika dia masuk kampus, dia bertemu dengan teknisi dan instruktur CIA yang bernama Hank Forrester yang sedang membersihkan sebuah alat enkripsi Enigma yang bernama Sigaba. Snowden tampak terkesima dengan berbagai mesin yang ada di ruang itu. Kemudian mereka mengobrol. Hank mengatakan jika dia sedang membuat suatu alat yang ditempatkan dalam kotak berbentuk seperti Rubik Box, dan Edward meminta salah satu dari Rubik Box tersebut. Snowden kemudian memasuki kelas. Di kelas itu nampak beberapa siswa yang juga mengikuti pelatihan. Setelah itu, mereka semua ditugaskan O'Brien membuat jaringan komunikasi rahasia di kota asal mereka untuk mengetes kemampuan mereka semua. Tugas itu harus selesai dalam waktu 5-8 jam. Namun Snowden berhasil membuat jaringan tersebut hanya dalam waktu 38 menit. Hal itu membuat O'Brien dan siswa lainnya tercengang pada Snowden. O'Brien juga sangat bangga karena belum ada yang dapat membuat program dalam waktu secepat itu. Pada pembelajaran berikutnya, para siswa dihadapkan dengan studi kasus di mana Presiden Amerika pada saat itu dikabarkan telah melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan. Padahal ada undang-undang yang menyatakan jika penyadapan dapat dilakukan dengan izin pengadilan. Dalam hal ini, apakah Presiden Amerika melanggar hukum? Pada pembelajaran ini, Snowden diajari tentang hukum visa atau visa card, yaitu sebuah undang-undang intelijen yang memberi kewenangan pada pihak intelijen untuk memberi tindakan hukum atas dasar kecurigaan tanpa menunggu putusan pengadilan yang dilakukan secara rahasia. Serta ada surat perintah pengadilan yang sengaja dirahasiakan untuk menjaga kerahasiaan penyidikan. Have to be issued by secret courts so we don't alert the suspects we're spying on.
Setelah itu, Snowden melakukan pesiar ke Washington DC. Di sana dia bertemu dengan Lancy untuk pertama kalinya, karena selama ini mereka pacaran melalui dunia maya. Kepada Lancy, Snowden merahasiakan profesi sesungguhnya yang bekerja di CIA. Dia mengatakan pada Lancy jika dia bekerja di Kementerian Luar Negeri. Sekembalinya dari Washington, Snowden menanyakan peralatan canggih yang digunakan CIA. Dia khawatir peralatan itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian O'Brien menyampaikan alat itu diperlukan untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman yang berkaitan dengan kondisi geopolitik. Ancaman teroris hanyalah ancaman jangka pendek dan dianggap biasa, namun ancaman yang akan datang dan paling berbahaya adalah berasal dari Rusia, China, dan Iran yang akan menyerang menggunakan suntikan SQL dan malware. Terrorism's a short-term threat. The real threats will come from China, Russia, Iran, and they'll come as SQL injections and malware. Sehingga pada tahun 2007, Edward Snowden ditugaskan ke Jenewa, Swiss untuk melindungi jaringan komputer dan internet CIA dari para peretas. Untuk menjaga keamanannya, di sana dia bekerja dengan perlindungan diplomatik PBB. Untuk mengetahui kelemahan sistem komputer CIA, Snowden mencoba meretas jaringan itu dan memperbaikinya kembali. Namun, hal tersebut malah dimarahi oleh Sharman, pimpinan CIA di Jenewa. Hal itu karena Snowden melihat data yang berbau politis yang seharusnya dia tak boleh lihat dan dia juga dituduh melanggar tupoksinya. Snowden kemudian disuruh menghapus semua data operasi CIA, termasuk data yang berhasil dia retas dari sistem CIA. Ketika dia sedang menghancurkan data, Snowden ditemui oleh Gabriel, seorang agen CIA yang juga ahli IT. Gabriel menunjukkan sebuah aplikasi yang bernama XKeyscore, sebuah mesin pencarian informasi yang bisa melacak apapun dan siapapun hanya dengan menuliskan nama dan kata kunci. How is this all possible? So think of it as a Google search, except instead of searching only what people make public, we're also looking at everything they don't. Kemudian Snowden ditugaskan oleh Charles, salah seorang agen CIA dari Jenewa, untuk menyelidiki seorang banker asal Pakistan bernama Marwan yang memiliki banyak nasabah di Arab Saudi dan Rusia, serta disinyalir memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Tujuan CIA menyelidiki Marwan untuk memanfaatkan dia mencari informasi perekonomian di Arab Saudi, Rusia, dan Al-Qaeda. Snowden pun meminta bantuan Gabriel untuk mencari informasi mengenai skandal yang pernah dilakukan oleh Marwan menggunakan XKeyscore. Namun Marwan sangat bersih sehingga pencarian dilakukan pada keluarganya, yaitu adik ipar Marwan. Ternyata XKeyscore dapat mengakses sebuah laptop walaupun dalam kondisi tak menyala, dan melalui kamera laptop itu berhasil merekam saat adik ipar Marwan sedang ganti baju. Pencarian bukti dilanjutkan pada anak Marwan yang bernama Salma yang masih berusia 15 tahun. Salma memiliki pacar bernama Nadim yang tinggal bersama ibu Turkinya secara ilegal serta tak memiliki visa. Bukti-bukti itu kemudian diserahkan kepada Charles yang akan digunakan untuk menekan Marwan agar dia mau menuruti apa yang CIA inginkan. Dengan melakukan hal itu, pihak CIA akan selalu menang dalam negosiasi. Pada suatu malam, Marwan diajak oleh Charles dan Snowden ke sebuah klub malam. Sepulang dari sana, Charles memiliki rencana jahat dengan membiarkan Marwan untuk menyetir dalam kondisi mabuk. Setelah itu, Charles akan menelpon polisi agar Marwan ditangkap dengan tuduhan menyetir dalam keadaan mabuk. Marwan can't be away from his family right now. So in the morning when he's facing a week of jail, we're gonna offer him a deal and he won't turn it down. Kemudian ketika Marwan di penjara, dia akan ditekan untuk mengikuti apa yang diinginkan CIA. Namun rasa kemanusiaan Snowden muncul, dia menolak rencana tersebut karena itu dapat membunuh Marwan. Tapi Charles mengancam Snowden dan mengungkit tindakan Snowden yang pernah meretas jaringan CIA tanpa izin. Snowden pun pulang dengan perasaan kecewa dengan cara kerja yang dilakukan temannya tersebut. Selain itu, dia juga merasa hanya dimanfaatkan oleh Charles. Hal itu dia lakukan karena tak sesuai dengan prinsipnya. Selain itu, Snowden juga ingin hidup bahagia bersama Lancy. Tapi, tak lama kemudian, Snowden dikontrak oleh NSA dan ditugaskan di Jepang. Di sana, dia ditugaskan untuk membuat program seperti XKeyscore, namun kemampuannya jauh lebih baik. Program itu dapat menyadap dengan skala besar serta mempunyai database yang kuat. Program itu bernama Epic Shelter yang dapat memantau jaringan komunikasi dan menyadap satu negara Jepang.
Tak hanya itu, dia juga melakukan sabotase dengan membuat program atau chip kecil yang ditanam pada berbagai objek vital seperti pembangkit listrik, bendungan, dan rumah sakit dengan tujuan jika pada suatu saat Jepang bukan sekutu Amerika lagi, maka dengan satu klik dapat memadamkan seluruh Jepang. Namun ternyata tak hanya Jepang, pihak Amerika juga melakukan hal yang sama di berbagai negara seperti China, Rusia, Iran, Venezuela, Meksiko, Jerman, dan Austria. Selanjutnya, Snowden kembali ditugaskan di pengawasan teroris untuk memantau pergerakan dan ancaman dari teroris. Tapi, hal mencengangkan kembali muncul bahwa tidak hanya teroris yang diawasi, namun juga para pemimpin negara dan pimpinan di dunia industri. Pihak NSA mencari informasi skandal yang dilakukan pejabat di berbagai negara, baik skandal seks maupun korupsi. Hal itu bertujuan untuk menekan mereka saat bernegosiasi, agar negosiasi dapat berjalan sesuai yang NSA inginkan. Tak hanya itu, mereka juga ternyata menyadap semua orang yang menggunakan alat komunikasi. Informasi dari 40 kontak saja, pihak NSA sudah dapat mengetahui data 2,5 juta orang. Itu merupakan suatu hal yang mengerikan, dan itu dilakukan untuk mengendalikan sosial dan ekonomi serta melindungi supremasi Amerika. Berbagai informasi membuat Snowden sangat selektif dalam mengakses media, tapi hal itu membuat Lancy tidak nyaman. Terlebih ketika Snowden mengoleksi foto bugil Lancy di laptop, dia kemudian meminta Lancy menghapusnya. Namun hal itu malah membuat mereka bertengkar, hal itu karena Lancy yang sangat menyukai fotografi. Semenjak itu, hubungan asmara mereka naik turun. Delete those. I'm sorry, you can't have stuff like that on your hard drive. Setelah Snowden menyelesaikan tugasnya di Jepang, dia memilih mundur dari NSA. Snowden kemudian menuju ke Maryland untuk memperbaiki hubungannya dengan Lancy dan ingin kembali hidup tenang bersama Lancy. Beberapa hari kemudian, Snowden mendengar kabar tentang 3 orang pejabat NSA yang ditangkap FBI karena melakukan keluhan atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan NSA dengan menyadap semua orang. Begitu juga dengan salah satu pejabat lain yang ingin mengubah sistem dari dalam, namun ketika dia gagal, dia mendatangi pers tapi malah dituduh sebagai mata-mata yang membahayakan negara. Kejadian itu membuat Snowden gelisah dan merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan, sehingga Snowden kembali masuk CIA hanya sebagai konsultan solusi. Selain itu, Snowden juga bertemu dengan salah satu seorang pejabat CIA. Dia memberitahu ada serangan cyber dari China, lalu dia menawarkan tugas baru kepada Snowden untuk pergi ke Hawaii. Di sana nantinya, Snowden akan ditempatkan di divisi pertahanan untuk melawan tim cyber China. With this new job in Hawaii, you'd have even more access. Take your time. It's going to take a few months to get this program on. Sementara itu, Lancy keberatan untuk ikut ke Hawaii. Maka Snowden berniat untuk menolak tugas itu, tapi tiba-tiba penyakit epilepsi Snowden pun kambuh. Dokter mengatakan jika ingin sembuh maka kurangi stres. Karena hal itu, akhirnya Lancy setuju untuk ikut ke Hawaii untuk menjaga agar Snowden tidak stres. Hawaii is something that we decide would be better for you. I'll go. Di Hawaii, Snowden bertemu dengan teman lamanya yaitu Gabriel. Selain Gabriel, Snowden juga bertemu dengan seorang agen jenius dan ahli bahasa isyarat yang bernama Patrick. Selain mengurusi sistem pertahanan, di Hawaii, Snowden juga berada di bawah koordinasi Trevor dan mendapatkan proyek untuk menyempurnakan Epic Shelter menjadi lebih mutakhir serta kapasitas yang lebih besar. Aplikasi itu diberi nama Heartbeat. Di Hawaii, kekecewaan Snowden semakin memuncak ketika melihat berbagai tindakan yang dilakukan pihak Amerika kepada negara lain. Beberapa bulan kemudian, Lancy mengadakan pesta ulang tahun. Karena Snowden mengalami stres membuat penyakit epilepsinya kembali kambuh. Setelah sembuh, Snowden berbicara dengan O'Brien melalui video conference. Ternyata pihak CIA telah menyadap Snowden dan juga Lancy. O'Brien juga mencurigai jika Snowden memiliki rencana terselubung. Namun O'Brien tidak memiliki bukti kuat, akhirnya Snowden dibiarkan. Setelah sampai rumah, Snowden memberitahukan hal tersebut pada Lancy untuk menjaga keamanan Lancy dan menyuruh Lancy pulang ke Maryland. Pada malam harinya, Snowden menghubungi wartawan senior The Guardian yang bernama Laura. Snowden meminta bertemu di Hong Kong, bertempat di Hotel Mira 2 minggu yang akan datang dengan petunjuk memainkan Rubik Box. Pada pagi harinya, Snowden masuk kantor seperti biasanya.
Ketika melihat situasi kantor yang sedang sibuk, Snowden kemudian menyalin data-data rahasia CIA dan NSA, termasuk data sadapan orang di seluruh dunia ke sebuah microSD miliknya, kemudian memasukkan microSD tersebut ke dalam Rubik Box-nya. Tak lama kemudian, Snowden pulang dengan alasan sedang tidak enak badan, dan saat akan melewati pos pemeriksaan, Snowden mencoba mengelabui petugas jaga dengan melemparkan Rubik itu pada petugas untuk memainkannya. Ketika pemeriksaan telah selesai, petugas itu memberikan kembali Rubik itu kepada Snowden tanpa curiga. Pada 3 Juni 2013, Snowden pergi ke Hong Kong untuk bertemu dengan Laura dan Daniel, wartawan The Guardians di Hotel Mira. Snowden bermaksud mengungkap data paling rahasia pada pers. Sebelum diwawancara, Snowden meminta Laura dan Daniel agar menyimpan HP-nya di dalam microwave dengan tujuan memutus sinyal UHF. Dan setelah kamera dinyalakan, Snowden pun menceritakan pengalamannya di CIA dan NSA serta data rahasia milik CIA dan NSA. Pada tanggal 4 Juni 2013, Snowden kedatangan wartawan senior The Guardians yang bernama Mike Exkel yang ingin membuktikan bahwa Snowden mantan agen beneran atau bukan. Snowden kemudian menunjukkan paspor, lencana CIA dan NSA. Snowden juga mengatakan jika ini murni keinginannya karena kecewa pada CIA dan NSA yang menyalahgunakan wewenang dengan menyadap semua orang. Snowden juga menyerahkan microSD yang berisi dokumen CIA dan NSA kepada Mike Exkel sekaligus menunjukkan aplikasi XKeyscore. Kemudian mereka terlibat perdebatan mengenai strategi publikasi sampai resiko yang mungkin terjadi jika hal itu dilakukan, mulai dari penjara sampai kehilangan nyawa. Setelah melalui perdebatan, akhirnya berita itu dimuat pada tanggal 5 Juni 2013 secara online dengan judul NSA mengumpulkan rekaman telepon penduduk Amerika setiap hari. Berita itu langsung menggembarkan dunia dan menjadi hot news. Pemerintah menanggapi berita itu dengan menyatakan mereka melakukan hal tersebut untuk alasan keamanan. Pada tanggal 9 Juni, Snowden menggugah statementnya sendiri dan menjadi trending topik. Atas tersebarnya rahasia itu, Edward Snowden dituduh sebagai pengkhianat dan juga penjahat oleh Amerika. Pemerintah Amerika lalu mencabut paspor Snowden dan juga meminta kepada pemerintah Hong Kong agar melakukan penangkapan sementara. Meski demikian, oleh beberapa pihak, Snowden juga pahlawan karena memperjuangkan privasi individu dan HAM. Untuk membantu Snowden keluar dari hotel dan melindunginya dari penangkapan, Daniel meminta bantuan kepada Thibault, seorang pengacara terkenal di Hong Kong. Yeah, this is the best I could do. I've met a lot of astonishing people in my life. I won't let you down. Thanks for everything. Thibault lalu menyembunyikan Snowden di pemukiman pengungsi India yang ada di Hong Kong. This is Ed. Ed and I are. These are good people. They won't talk. Just in case you're arrested, this is where you can call me. Thank you so much. Setelah 10 hari bersembunyi dan mendapat bantuan dari Thibault, Snowden akhirnya bisa pergi ke Moskow. Dan di akhir cerita, pemerintah Rusia memberi suaka kepada Snowden dan mendapatkan izin tinggal 3 tahun di negara tersebut. And now here, live from Moscow. Forgive me if I get my bearings a little bit. Well, I never intended to come here. My passport was revoked. When those in power try to hide, and we won't give up, and we will not be silenced. Live from the internet, Edward Snowden. Seperti itulah kisah dari Edward Snowden yang merupakan mantan agen CIA yang telah mengungkapkan misi-misi rahasianya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.